Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan mengenai isu-isu kebijakan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Debrin MTBC, Stanbook A 401-20281. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari isu. Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta. Kasus pengadilan sipil atau kriminal atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan menurut Hainsworth and Mann. Sedangkan menurut Barry Jones and Case, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, jadi dapat disimpulkan isu adalah suatu hal yang dapat terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Selanjutnya, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di sini dapat kita pahami sebagai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dalam bidang pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaldi Anwar, Stanbook A 401-20278. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan isu, yaitu isu pertama, isu utama, masalah yang dihadapi besar berada pada level tertinggi yakni pemerintahan pusat. Yang kedua, isu sekunder dihadapi oleh tingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan penentuan prioritas program, kelompok sasaran, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut. Yang ketiga, isu fungsional dihadapi dalam tataran fungsi kelembagaan, misalnya anggaran proyek pengadaan infrastruktur masing lembaga. Yang keempat, isu minor sering ditemukan dalam tingkatan kegiatan khusus. Ada dua contoh kebijakan pendidikan, yaitu ujian nasional. Dampak positif dari ujian nasional yaitu mengurangi beban pikiran siswa, memberikan waktu luang bagi siswa, penilaian terhadap siswa menjadi lebih fair, dan dampak buruknya yaitu menurunkan semangat belajar siswa menjadi acuh tak acuh ketika belajar. Kebijakan yang kedua yaitu pendidikan gratis. Salah satunya adalah setiap sekolah kurang dapat berkembang karena biaya operasional sekolah sangat tergantung dari bantuan pemerintah. Orang tua tidak dapat menuntut banyak karena merasa telah mendapatkan kemudahan melalui pendidikan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila, Stanbook A 401-2084. Di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh isu kebijakan sekolah bertaraf nasional dan biaya pendidikan. Kebijakan SBI merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui kerjasama dengan negara-negara maju yang memiliki keunggulan, khususnya dalam bidang pendidikan. Di sisi lain, penyelenggaraan SBI dapat melahirkan konsep pendidikan yang diskriminatif, di mana pada realitasnya sekolah ini hanya mampu dijangkau oleh yang memiliki kemampuan kecerdasan umum dan dan cenderung eksklusif. Layanan pendidikannya juga seakan diperuntukkan bagi anak orang kaya atau kaum the have, dan sangat berpotensi terjadinya komersialisasi pendidikan. Dalam hal ini,
mendeskripsikan secara global salah satu isu kritis dalam pendidikan, yakni seputar penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional tersebut yang masih sangat dianggap pro dan kontra oleh banyak kalangan, termasuk para pemerhati dunia pendidikan, dan lebih-lebih oleh para orang tua siswa. Dan pemerintah juga banyak menuai pujian dan kritikan seakan-akan konsep dan penyelenggaraan SBY ini dinilai belum dikaji secara mendalam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 3 masalah pendidikan yang saksi di analisis kebijakan. Yang pertama itu mahalnya dana pendidikan. Tidak dipungkiri lagi masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Masalah yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya yakin sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di bagian pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Masalah yang ketiga, keterbatasan jumlah guru yang terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru yang terampil. Terima kasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septiana Nur dengan nomor stambuk A4012080. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bullying dan distribusi guru. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying itu merupakan segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu distribusi guru. Distribusi guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi atau kabupaten atau kota. Kenalkan, nama saya Nur Ain, stambuk A40120283. Selanjutnya, masalah yang sangat seksi selalu terkait dengan anggaran pendidikan. Seiring dengan pembahasan nota keuangan negara oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodir pembiayaan pendidikan yang lebih baik, yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wajib mengalokasikan 20% untuk biaya pendidikan. Di satu sisi, kita patut mengapresiasi dana pendidikan mendapatkan porsi yang lebih baik di Indonesia. Tentu saja, jika penggunaannya tepat, dana ini akan sangat membantu mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan program wajib belajar 12 tahun. Munculnya masalah pendidikan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama diantaranya ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Kedua, terjadinya peristiwa dramatis. Ketiga, perubahan sosial. Dan keempat, kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Selanjutnya, karakteristik masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Sistem masalah pendidikan merupakan sistem yang bertujuan menginventaris karakteristik utama dari sistem itu tidak sama dengan penjumlahan dari bagian-bagian subsistem. Adapun karakteristik dari sistem masalah pendidikan, yang pertama, tidak ada masalah pendidikan yang identik dalam ciri dan perilakunya. Kedua, ciri dan perilaku masing-masing masalah pendidikan akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Ketiga, pengaruhnya pada keseluruhan sistem tidak tergantung juga pada satu anggota atau subsistem yang lain. Dan yang terakhir itu, seluruh subkelompok yang mungkin dari anggota sistem mempunyai efek tidak bebas atas sistem keseluruhan.
Untuk itu, perlu disadari oleh para analisis kebijakan pendidikan kemungkinan terjadinya akibat-akibat yang tidak dapat diperkirakan dari suatu analisis kebijakan pendidikan. Mengingat bisa terjadi pemecahan masalah yang benar, tapi terhadap masalah yang salah. Apabila masalah kebijakan bersifat kompleks, maka akan timbul perbedaan pandangan atas masalah ketidaksetujuan atas tindakan yang dilakukan. Nah, itulah beberapa penjelasan dari kami kelompok 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.